Nah, sahabat kreatif, kita akan belajar bahasa Jepang nih di siang hari ini terkait dengan tahun baru. Karena emang di Jepang itu tahun baru itu ada momen yang spesial banget ya, Sensei. Iya, bener banget. Ibaratnya kalau di Indonesia kita ada Lebaran ya, Kavio, di Jepang itu tahun baru itu sesuatu yang spesial gitu. Oke, yuk sahabat kreatif nggak menunggu lama, silahkan Paulina Virgianti Sensei. Selamat siang sahabat kreatif semuanya, bersama saya Paulina Virgianti dari SMA 4 Bukit Tinggi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai budaya dan bahasa Jepang, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tahun baru. Nah, sebelum mulai, saya mau nanya nih murid-murid saya, tahun baru kemarin apa aja sih yang kalian lakuin, Nak? Di rumah aja kali Di ya. rumah aja, apa itu di rumah? Masih pandemi nih San. Masih pandemi. Jadi kita di rumah aja. Oke. Kalau Caca udah kemarin ada bakar-bakar. Bakar-bakar. Berarti ngumpul-ngumpul terus bikin acara bakar-bakar ya? Iya. Ari kan tahun ini karena pandemi nih, Iya. jadi di rumah aja. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya ngapain? Tahun-tahun sebelumnya biasanya sih kumpul sama keluarga. Kumpul sama keluarga. Iya. Nggak ada keluar gitu main kembang api kayak mana? Iya, biasanya sama Iya, keluarga. main kembang api. Biasanya ngumpul-ngumpul, main kembang api, Oh. bakar petasan. Petasan, pokoknya yang heboh-heboh lah ya. Iya. Untuk memeriahkan. Iya. Untuk memeriahkan. Kalian pernah ngeliat nggak sih tahun baru di Jepang kayak mana? Belum. Belum ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan kita lebih tahun baru itu kayak agak-agak heboh gitu ya. Kembang api, petasan atau semuanya. Tapi kalau misalnya orang Jepang itu biasanya tahun baru itu mereka lebih banyak menghabiskan waktu berkumpul dengan keluarga atau mereka mengunjungi kuil. Oh. Agak sedikit berbeda nuansanya. Kalau di Indonesia lebih ke arah agak heboh gitu. Kalau misalnya di Jepang lebih ke arah agak-agak hikmat gitu. Kalem. Iya. Calm. Benar. Tapi kalau tahun baru di mana-mana sama ya. Tanggal berapa? Tahun baru ya 1 Januari. Januari ya. Cuman biasanya kalau misalnya kalian ada nggak sih sebelum acara tahun baru tuh sesuatu yang disiapin gitu? Palingan kembang api. Kembang api terus? Kalau bakar-bakar Iya, daging-dagingan. daging. Lebih arah makanan apa yang mau disiapin Iya. ya. Nah, karena tadi di awal udah dibilang juga sama Kavio ya Kavio. Kalau misalnya di Jepang itu tahun baru nuansanya sedikit berbeda dengan di Indonesia, lebih spesial. Bukan hanya sekedar kumpul, tapi biasanya orang Jepang menyambut tahun baru tuh sebelum-sebelumnya tuh ada aktivitas yang mereka lakuin. Kayak misalnya osoji. Osoji itu kayak bersih-bersih gitu. Jadi yang dibelum kan kalau kita juga kalau mau lebaran nih, kalau umat muslim biasanya kalau misalnya mau lebaran kita juga paling gantiin gorden, terus nyapu rumah dan sebagainya. Nah, di Jepang juga tradisi osoji itu juga dilakukan menyambut tahun baru. Oh, tahun baru. Itu kemudian kan kalau misalnya pas hari rayanya biasanya kan kita sholat Id ya. Mereka juga biasanya ada tradisi pergi ke kuil untuk mendoa. Doa pertama di hari tahun baru. Jadi nuansanya tuh bener-bener kalau tahun baru tuh bener-bener rasanya kayak waktunya untuk kumpul keluarga gitu kalau misalnya di Jepang. Iya. Jadi hari ini kita selain akan membahas kosakata apa aja sih yang berkaitan dengan tahun baru, kita juga akan sedikit mengulas budaya-budayanya tahun baru di Jepang seperti apa. Oke. Ada apa aja sih Sensei kalau mereka sebelum menyambut tahun baru itu ada budayanya itu ada apa aja? Iya, misalnya kan kalau di Indonesia biasanya kita yang kayak tadi ya, Iya, tahun lebih meriah, bakar petasan, kembang api, terus biasanya ngumpul kan di keramaian. Tapi mungkin tahun ini enggak ya karena pandemi. Kalau di Jepang gimana sih Sensei? Kalau di Jepang biasanya sebelum tahun baru selain bersih-bersih ya, ada makanan khas yang biasanya mereka makan di hari terakhir makan di tahun itu. Jadi hari terakhir itu kalau misalnya tanggal 31 makan malam, orang Jepang biasanya ada, tidak semuanya sih gitu, cuman ada makanan khasnya itu soba. Soba, jadi soba panjang umur. Terus siko soba namanya, itu biasanya dimakan pada hari-hari terakhir atau makan malam terakhir. Kemudian juga orang Jepang biasanya menyiapin makanan untuk sajian tahun baru. Ada mochi, kemudian ada juga osechi. Cuman itu biasanya dinikmatinya pas tahun baru. Di Indonesia juga ada dong makanan yang biasanya digunakan. Biasanya ada yang digunakan, bukan makanan yang digunakan, makanan yang biasa dimakan di khasnya Lebaran ya. Iya. Oh, iya. Ada ketupat. Nah, kalau misalnya di Jepang itu ada osechi. Osechi.
Selain osechi itu kan yang biasa mereka lakukan pas kumpul-kumpul ya. Kemudian ada juga barang-barang khasnya, bukan barang khas, hal-hal yang khas di tahun baru selain osechi itu ada. Kalau kalian lebaran suka nerima ini nggak sih, amplop gitu? Iya, hadiah THR ya. Biasanya tuh lagi kaya-kayanya kalau anak-anak tuh. Benar. Di Jepang juga ada. Untuk apa namanya nanti kita akan bahas ya di sesi kita kedua mengenai kosakata apa saja sih yang berkaitan dengan tahun baru. Tapi yang jelas nanti akan ada yang namanya sejenis ampau, sejenis bingkisan yang biasanya diberikan tentu saja dari orang yang sudah tua kepada anak-anak. Kan itu sangat-sangat menyenangkan ya untuk sebagai anak-anak kita terima. Baik orang Jepang atau Indonesia juga ada beberapa hal budaya yang sama seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun baru nih Sensei. Biasanya kan sebelum pandemi di Indonesia biasanya pada ngumpul di suatu tempat untuk ngerayain bareng-bareng walaupun nggak kenal. Misalnya kalau di Jakarta misalnya pada ngumpul di Bundaran HI. Betul. Atau misalnya di Bukit Tinggi biasanya ngumpul di Jam Gadang gitu kan. Bakal ngitung nanti 5, 4 dan 3, 2, 1 gitu kan. Kalau di Jepang ada nggak Sensei? Di sebagian wilayah Jepang sih ada juga yang merayakan tahun baru seperti halnya tahun baru di Indonesia. Tapi pada umumnya, secara umumnya masyarakat Jepang biasanya pergantian tahun ini bukan dirayakan dengan menyalakan kembang api dan sebagainya. Biasanya untuk kembang api itu di Jepang dilakukannya di festival musim panas. Namanya Hanabi Taikai. Itu biasanya di musim panas. Bukan berarti nggak ada ya. Di Jepang juga ada yang seperti itu, cuman lebih minim lah dibandingkan dengan di Indonesia. Mereka lebih banyak menghabiskan malam tahun baru itu dengan berkumpul bersama keluarga di rumah atau sambil di kuil. Oh, di kuil. Agak sedikit berbeda ya nuansanya tahun baru di Jepang sama di Indonesia. Kemudian tahun baru di Jepang juga ada beberapa hiasan-hiasan khasnya gitu kan. Iya, benar. Apa tuh contohnya Sensei hiasan yang khas itu? Hiasan yang khasnya itu ada kayak kalau Jepang itu kan tahun baru biasanya berdekatan dengan Natal ya. Iya. Kalau Natal di Jepang itu nuansanya beneran Natal gitu, ada pohon Natalnya, ada hiasan Natalnya. Tapi begitu selesai tanggal 25 Desember, tanggal 26 itu nuansanya langsung berubah ke nuansa tahun baru. Jadi nanti ada hiasan-hiasannya tuh ada yang kayak dari bambu. Untuk namanya nanti di sesi 2 kita kasih tahu. Jadi ada hiasan-hiasan dari bambu kayak gitu yang pokoknya kalau misalnya udah kelihatan nih hiasan kayak gitu, wah ini udah nuansa tahun baru yang terasa. Terus juga ada miniaturnya juga kan yang gambar ada mochi untuk di dalam rumah dari bambu juga. Ada mochi di dalam rumah, terus ntar ada jeruknya ya. Iya. Nah, apa namanya? Ntar sekali lagi kita bahas di sesi 2. Jadi banyak banget yang berbeda antara nuansa tahun baru di Jepang dengan nuansa tahun baru di Indonesia. Kalau Caca sendiri, ini kan selain bakar-bakar ya, itu biasanya ada nggak sih makanan khas tahun baru yang disajikan di rumah? Kayaknya nggak ada Sensei. Nggak ada ya. Oke. Kalau Rin? Enggak juga sih Sensei. Enggak juga ya. Enggak. Karena kita biasanya nggak ngelewatin tahun baru dengan sesuatu yang spesial. Iya. Ada istilah mudik ya. Iya, mudik. Mudik ya. Mudik tahun baru. Mungkin kalau misalnya mudik tahun baru, kalau orang Indonesia nggak terlalu begitu banyak. Tapi kalau misalnya orang Jepang, ada juga beberapa yang menganggap ya udah kalau tahun baru tuh karena waktunya ngumpul buat keluarga, di sana mereka ngadain mudik. Ada lagi nggak kira-kira benda khasnya tahun baru yang Trompet? Iya benar, trompet. Bener, trompet. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita trompet, kembang api. Tapi kalau di Jepang barang-barang seperti itu bukannya nggak ada ya, ada tapi nggak terlalu menjadi ciri khasnya untuk sebuah tahun baru di Jepang. Tapi ada juga yang mirip-mirip dengan kalau misalnya Lebaran di Indonesia atau misalnya Natal di Indonesia, itu ada yang namanya kartu ucapan. Ayo kartu ucapan. Cuman kalau misalnya kartu ucapan di Indonesia, kalau misalnya Idul Fitri, kalau sekarang ya di Indonesia mungkin untuk kartu ucapan selamat Idul Fitri itu udah nggak terlalu dipakai di masyarakat ya. Iya.
Tapi kalau di Jepang meskipun semodern apapun mereka, yang namanya kartu ucapan selamat tahun baru itu masih banyak yang masyarakat itu saling mengirimkan. Dan yang paling khasnya, kalau di Indonesia gambar ketupat nih, ada yang nebak nggak kartu tahun baru di Jepang biasanya gambarnya tentang apa? Budaya khas Jepang Seperti kimono gitu ya. Kalau Caca? Semacam itulah. semacam itulah. Tapi bukan yang seperti itu, karena biasanya kartu ucapan tahun baru Jepang itu setiap tahun berubah. Tergantung. Kalau misalnya di Cina kita kenal Shio ya. Jadi tergantung tahun apa itu di tahun ini. Berarti kayak Chinese New Year deh. Iya. Chinese New Year tahun ini misalnya tahun ayam atau tahun sapi, tahun sapi dan sebagainya ya. Di Jepang juga berlaku seperti itu. Jadi makanya ntar juga biasanya di kartu itu ditulisin ucapan selamat tahun barunya seperti apa. Ada yang mungkin harapan atau apanya dan lain-lainnya, pesan-pesannya semoga sehat dan sebagainya itu biasanya disampaikan di sana. Dan itu masih melekat, tradisi untuk mengirimkan kartu ucapan tahun baru itu masih melekat sampai sekarang. Itu emang harus gitu ya di setiap keluarga atau di setiap mungkin bukan sebuah keharusan tapi udah menjadi tradisi yang belum mereka tinggalkan. Kalau di Indonesia terkadang untuk kartu ucapan tahun baru kalau sekarang sih, kalau saya sih udah beberapa tahun ini nggak ada mengirimkan, nggak ada juga nerima. Tapi orang Indonesia kan udah biasanya udah lewat WhatsApp atau lewat media sosial lainnya. Mereka juga memang ada juga yang lewat media sosial, tapi mengirimkan kartu ucapan tahun baru itu masih menjadi sebuah tradisi yang berlangsung sampai sekarang. Untuk sebuah negara yang modern, mereka masih memegang hal-hal seperti itu. Cukup salut sih kalau saya. Iya, benar. Nah, Sensei, kan kalau di searching ya budaya Jepang gitu. Nah, keluar Joyo no Kane itu tuh apa sih, Sensei? Untuk kosakata kita akan bahas di sesi 2 ya. Di sesi 2. Di sesi 2, semuanya sesi 2. Oke, kosakata kita bakal bahas di sesi 2. Oke. Kita keep dulu mungkin pertanyaannya. Kita keep untuk kosakata kita keep dulu, termasuk juga gimana sih cara ngucapin selamat tahun baru. Oke. Nanti kita belajar itu dulu. Jadi terus biasanya kan kalau Jepang tuh identik sama mochi-mochi gitu kan. Terus kalau di tahun baru mereka ada sesuatu gitu, misalnya kayak bikin makanan gitu-gitu, ada gak sih? Kue lebaran gitu ya. Kue lebaran. Kalau misalnya mochi-mochi, yang mochi kayak gitu juga ya biasanya mereka membuatnya. Tapi kalau misalnya dimakannya itu nanti setelah beberapa hari. Jadi ketika pas menjelang tahun baru itu mereka jadikan sebuah pajangan. Tapi untuk makanan khas tahun barunya itu, kalau misalnya sebelum tahun baru kan tadi soba tadi tuh makanannya. Cuman pas tahun baru tuh ada kayak kotak bento gitu. Namanya osechi. Jadi isinya macam-macam. Ada acar lobak, ada pokoknya makanan udang kayak gitu, yang semuanya itu mengandung makna. Kayak misalnya udang itu itu kan ngebungkuk gitu ya kalau dimasak. Itu bisa dilambangkan untuk panjang umur. Jadi udah meskipun sampai bungkuk tapi lebih ke arah panjang umur. Kemudian ada juga, pernah ngeliat gak sih telur-telurnya itu? Telur tamagoyaki pernah dengar? Pernah. Jadi ada juga tamagoyaki atau juga telur ikan salmon. Itu ikura. Itu biasanya ada artinya. Jadi setiap osechi yang disajikan itu biasanya mengandung makna. Kalau telur itu lebih ke arah keturunan. Jadi diharapkan bisa memberikan akan memberikan banyak keturunan. Itu yang sangat khas sekali gitu. Tapi beberapa orang Jepang juga terkadang kalau untuk tahun baru kan ada yang menghabiskan waktunya di rumah, ada juga yang di kuil. Biasanya ada beberapa kuil besar itu yang kalau misalnya tahun baru dipadati pengunjung untuk berdoa. Tapi tahun ini karena pandemi sama seperti halnya di Indonesia, di Jepang juga terjadi pembatasan. Dari yang saya dengar dari teman saya yang sedang di Jepang. Terus dengar-dengar di kuil itu ada bunyi lonceng gitu ya, Sensei? Ya, itu kalau sebenarnya kalau misalnya untuk lonceng itu kan ada, nggak cuma tahun baru sih dibunyiin gitu kan, cuman pas saat itu juga ada dibunyiin, ada kalau kita kayak berdoa kayak gitu kan, mereka juga ngelakuinnya.
Cuman sebenarnya bukan berarti orang Jepang itu ke kuilnya pas saat tahun baru aja, enggak. Cuman pas tahun baru itu doa pertama yang mereka minta biasanya mereka lakuin di kuil. Cuman kalau budaya Jepang itu gimana ya? Ngelihatnya apa itu makanan khas sendiri gitu kalau misalnya pas menyambut hari raya. Begitupun dengan sahabat kita Kak Vio. Ya sensei. Kak Vio Kayak kalau hilang di dunia mana? masih ada kan Kak Vio ya? Apa sahabat kreatif ya kalau untuk sahabat kreatif. Untuk sahabat kreatif juga mungkin kan punya makanan khas ketika menyambut hari raya. Kak Vio, kalau misalnya di Pro 2 FM kita punya sahabat kreatif ya? Iya, betul. Nah, kalau misalnya di SMA 4 kita punya sahabat sempati namanya. Dan sahabat kreatif sama sahabat sempati sahabatan. Sama-sama sahabatan itu makanya dari tadi ini maunya sahabat kreatif, sahabat sempati. Karena dua-duanya sangat kita sayangi sih. Baik sahabat baik sahabat kreatif ataupun sahabat sempati, dua-duanya sangat kita sayangi. Jadi baik sahabat sempati mungkin pun sahabat kreatif nih pasti punya makanan khas tersendiri. Tapi kalau misalnya untuk di Jepang sendiri, mungkin kalau misalnya dibentuk itu beberapa orang aja yang memiliki karakternya ya. Tapi sebagian besar itu ya bentuknya lebih ke arah bentuk tradisional kayak gitu. Tapi kalau bentuknya osechi itu menggugah selera. Jadi kalau misalnya orang Indonesia nih banyak enak itu dari hidung ya. Tapi kalau misalnya bentuk makanan Jepang tuh unik-unik, kayaknya kita sayang makannya Kak Vio ya. Jadi seperti itu. Meskipun osechi itu makanan yang tidak dimasak langsung saat itu juga, tapi bentuknya itu tidak juga mempengaruhi rasanya juga ya enak. Terus bentuknya juga menarik. Sahabat sempati nih di rumah pasti juga mungkin penasaran, pengen tahu gimana yang namanya osechi, pengen nyoba osechi. Nanti kita sama-sama browsing nih. Mungkin tantangan juga kita buat di sekolah ntar buat bikin mungkin tutorial bikin makanan tradisional Jepang gitu ya. Bisa. Kak Vio ntar datang ya kalau misalnya kita di SMA 4 bikin mungkin bisa diliput nanti tuh Kak. Nah itu sahabat kreatif yang berkaitan dengan tahun baru yang bisa kita bahas hari ini Kak Vio. Iya, seru banget sama sahabat kreatif. Jadi budaya bahasa Jepang itu kita bukan cuma belajar bahasanya aja, tapi juga ada beberapa budaya yang cukup unik dan memang berbeda dengan budaya Indonesia, tapi ada juga beberapa yang sama gitu kan. Ya, dan mereka sangat kekeh banget sama budaya mereka ya, Sensei. Betul. Meskipun di tengah kemodernan mereka bikin ini, bikin itu, kereta cepat dan sebagainya, masyarakat Jepang juga masih tetap memegang yang namanya budayanya. Ya, soal kostum aja Sensei. Kalau kita kebayang mungkin sulit banget tuh pakai kostum itu ya. Iya betul. Kalau misalnya kan orang Indonesia kan tahunya nih orang Jepang ada Harajuku style yang warna rambutnya merah, kuning, hijau, di langit gitu kan. Tapi ketika misalnya ngadepin tahun baru, mereka pergi ke kuil atau misalnya perayaan festival musim panas, nih anak muda Jepang itu yang biasanya rambutnya stylish abis gitu kan, tiba-tiba saat menghadapi hal-hal seperti itu mereka dengan bangganya memakai yukata atau memakai kimono gitu kan. Itu juga yang mungkin kalau kita harapkan anak-anak muda di Bukit Tinggi juga, sahabat kreatif ataupun sahabat sempati, di tengah kemodernan yang ingin kalian kejar, juga kalian jangan melupakan yang namanya budaya Indonesia. Betul. Betul apa betul banget, Rik? Betul banget. Oke, luar biasa, Sensei. Kayaknya udah sampai kita ke penghujung bersamaan. View sih pengen sampai jam 12 malam. Cuman kasihan Caca. Itu temennya udah nunggu di depan. Asik. Bukan Naruto. Bukan Naruto. Makasih banyak Sensei Pauline, sama-sama Sensei. Makasih juga Arik Sang. Makasih juga Caca-Chan ya. Asik. Sobat kreatif itu dulu ya akhir kebersamaan kita untuk Ramen Pas Tambahan untuk hari ini. Seru banget di Nihongo Benki Shimashu, belajar bahasa Jepang. Dan besok masih bareng sama 4 sahabat kreatif, bakal bahas apa ya besok, nantikan saja ya.